Pernah kepikiran nggak gimana caranya para pelaut zaman dulu bisa menyeberangi lautan luas tanpa GPS? Ternyata mereka nggak cuma ngandelin bintang loh, tapi juga matematika yang canggih buat mastiin mereka berlayar lurus di atas bumi yang bulat. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, kita lagi ada di tengah lautan, di atas kapal layar. Nggak ada tuh yang namanya satelit, apalagi komputer. Nasib kita dan seluruh awak kapal bergantung sepenuhnya pada kemampuan navigasi yang akurat. Salah hitung sedikit aja, wah bisa-bisa kita tersesat selamanya. Nah, disinilah masalah utamanya muncul. Berlayar lurus ke arah timur atau ke barat itu ternyata nggak sesimpel yang kita lihat di peta datar. Ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita jawab. Kok bisa ya? Arah yang kelihatannya paling gampang, lurus aja ke samping, malah jadi tantangan matematika yang super rumit di dunia nyata. Dan inilah penyebabnya. Bumi kita kan bulat ya? Garis-garis bujur yang kita pakai buat mengukur posisi timur barat, itu semuanya ketemu di kutub. Artinya apa? Artinya, jarak 1 derajat bujur itu lebar banget di khatulistiwa. Tapi makin ke kutub, makin menyempit, sampai akhirnya jadi 0. Terus, gimana caranya para navigator ngakalin bentuk bumi yang melengkung ini? Nah, ternyata mereka punya satu konsep kunci yang jadi solusinya. Dan ini dia, namanya simpang. Ini bukan sekedar istilah loh, ini tuh inti dari seluruh metode navigasi ini. Jadi, simpang itu adalah jarak sebenarnya dalam satuan mil yang kita tempuh ke arah timur atau barat, di sepanjang garis lintang yang sama. Oke, biar nggak bingung, kita bedain ya. Ada yang namanya delta bujur atau delta B, ini tuh perubahan sudutnya. Sementara simpang, itu adalah jarak fisik yang kita tempuh. Penting buat diingat, dua hal ini nggak selalu sama. Jadi, intinya gini, kalau kita berlayar pas banget di garis khatulistiwa, 1 menit perubahan bujur itu ya sama dengan 1 mil laut. Gampang. Tapi, begitu kita geser dikit aja ke utara atau selatan, nah, perhitungannya jadi lebih ribet. Bayangin ngitung-ngitung di atas kapal yang lagi goyang-goyang kena ombak. Pusing kan? Nah, makanya para pelaut ini punya alat bantu yang jenius banget. Bisa dibilang ini komputernya zaman dulu. Sebenarnya di balik ini semua tuh ada rumus trigonometrinya. Simpang itu sama dengan perubahan bujur dikali kosinus dari garis lintang kita. Inilah otak matematikanya. Tapi tenang aja, mereka nggak perlu ngitung ini manual setiap saat kok. Mereka pakainya buku-buku kayak daftar ilmu pelayaran ini. Isinya tabel-tabel yang angkanya udah dihitungin semua. Jadi, mereka tinggal lihat tabel aja buat mengubah perubahan bujur jadi jarak nyata, atau sebaliknya, cepat dan akurat. Nah, ada 2 tabel utama yang jadi andalan. Daftar I itu buat cari perubahan sudut kalau kita tahu jaraknya. Dan daftar 3, nah ini yang bakal kita pakai sekarang, buat cari jarak kalau kita tahu perubahan sudutnya. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita langsung coba prakteknya aja pakai contoh nyata, biar kebayang. Oke, skenarionya gini. Ada sebuah kapal berlayar dari titik A ke titik B. Coba perhatiin deh, garis lintangnya sama kan? 5 derajat lintang selatan. Cuma bujurnya aja yang berubah. Pertanyaannya, berapa mil sih jarak sebenarnya yang ditempuh kapal ini? Langkah pertama, gampang. Tinggal kita kurangin aja bujur akhir sama bujur awal. Hasilnya, perubahan bujurnya adalah 2 derajat, 33 menit, dan 35,4 detik. Nah, tabelnya ini kan pakainya satuan menit. Jadi, angka yang tadi kita dapat harus diubah dulu jadi menit semua. 2 derajat itu 120 menit, ditambah 33 menit sama sisa detiknya. Kalau di total jadinya 153,59 menit. Oke, sekarang kita buka daftar II-nya. Kita cari baris untuk lintang 5 derajat, terus kita cari nilai buat tiap digit dari angka 153,59 tadi. Caranya gini, untuk angka 100, kita ambil nilai di kolom 1, terus dikali 100. Untuk yang 50, kita ambil nilai di kolom 5, terus dikali 10. Begitu seterusnya buat tiap digit. Nanti semua hasilnya kita jumlahkan. Dan totalnya adalah 152,68. Nah, ini dia jawabannya. Jadi, jarak asli yang ditempuh kapal itu adalah 152,68 mil laut. Terus, apa artinya semua hitung-hitungan ini? Wah, ini lebih dari sekedar angka loh. Ini adalah kunci yang membuka peta dunia. Kalimat ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Cuma modal alat sederhana dan pemahaman soal bentuk planet kita, para pelaut ini bisa mengubah lautan yang tadinya menakutkan jadi semacam jalan tol untuk perdagangan dan penemuan.
Metode inilah yang bikin peta dunia jadi akurat. Setiap perjalanan yang dihitung dengan teliti kayak gini, itu ibarat nambahin satu kepingan puzzle ke gambaran besar kita tentang dunia. Inilah yang membuka gerbang era eksplorasi global. Ini jadi bikin kita mikir ya, sekarang kan kita bergantung banget sama GPS buat apa-apa. Tapi penting banget buat ingat kecerdasan luar biasa nenek moyang kita yang bisa menjelajahi planet ini. Kira-kira ada nggak ya pengetahuan-pengetahuan dasar lain yang mungkin udah mulai kita lupakan karena saking mudahnya teknologi sekarang?